Halo, ini kameranya sih. Ya, Bu. Halo, ya, Ji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti anak-anak semua sehat walafiat semua ya. Yo. Bagaimana? Sudah perasaannya hari ini? Sudah siap untuk di pembelajaran? Siap. Siap, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong diperhatikan lingkungan sekitar kamu. Apakah ada sampah atau apa? Sudah bersih ya, berarti oke. Kalau sudah bersih, kita sudah bisa memulai pelajaran kita hari ini dengan baik ya. Karena kebersihan itu sebagian dari Iman. ya. Jadi untuk mengembalikan konsentrasi kamu lagi, kita ice breaking sejenak ya. Jadi cara permainannya kita ice breakingnya sebentar saja, sederhana saja. Kalau ibu tunjukkan besar, tapi kata-kata kamu adalah Kecil. gini. Kalau besar, kecil ya. Kalau ini Besar. Kalau ini Tengah. panjang. Panjang. Kalau ini Pendek. pendek. Berarti ada perkataan yang kamu ingat Besar. besar, kecil, panjang, Panjang, pendek. pendek. Ya, jadi dia kebalikan dari kode ibu ya. Bisa paham? Besar. Kita mulai? Besar. Oke. Kecil. Ternyata masih yang jawab besar. Berarti belum konsentrasi. Kalau ini kecil, ini Besar. ini Pendek. Panjang. Tunggu konsentrasi. Panjang. Panjang. Pendek. Besar. Kecil. Besar. Ada masih yang salah. Tolong ya yang salah itu nanti fokus lagi enaknya. Jadi kamu kode. Jadi memang banyak yang lupa seperti itu ya karena dia berlawanan dengan gerak-gerik. Jadi memang itu memang butuh konsentrasi yang besar ya. Jadi yang prima. Jadi tolong fokuskan pandangan kamu ke depan. Jadi sekarang kita sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, siap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Amin. Amin, Abang, amin. Ya, jadi kita sudah berdoa, sudah meminta semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Ibu absen dulu sebentar. Siapa sih hadir hari ini? Al Zikri. Yongki. Dua orang ya, Al-Zikri ya. Yongki ya, Bu. Al-Zikri dengan Yogi ya. Oke. Ya, yang berdua itu tadi sudah minta izin. Rektor atau yang minta izin dia ada acara tadi. Ya, Bu. Nah, kita lanjutkan lagi. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan materi ya. Ini perubahan materi. Tapi sebelum kita masuk ke perubahan materi, maka kita ingat dulu pelajaran minggu sebelumnya. Kita minggu sebelumnya sudah belajar tentang materi dan klasifikasi materi. Siapa yang masih ingat apa itu materi? Coba Bayu. Segala sesuatu yang bermasa dan menempati ruang. Segala sesuatu yang mempunyai masa dan menempati ruang. Bagus Bayu ya. Siapa lagi? Kalau materi itu berdasarkan wujudnya dibagi 3. Apa saja siapa yang bisa? Coba Raffi. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Siap, pintar. Selanjutnya, berdasarkan komposisi terbagi 3 juga. Ada apa saja? Ada unsur, senyawa, dan campuran. Berarti kamu semua masih mengingat apa yang kita pelajari minggu sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut ke perubahan materi. Jadi materi yang kamu pelajari minggu kemarin itu dia bisa juga mengalami perubahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini deh.
Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan perubahan kimia dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini penilaian untuk penilaian pertemuan kita hari ini itu ada penilaian post test, kemudian ada pre-test, penilaian proses ya selama kamu belajar ini dua nilai itu bagaimana kamu nanti pas diskusi, bagaimana kamu nanti presentasinya gitu ya. Jadi kemudian ada lagi kita sumatifnya. Jadi habis ini kita lanjut ke post test untuk mengetahui sejauh mana kamu memahami tentang pengetahuan awal kamu tentang perubahan materi ya. Silakan kamu gunakan HP kamu. Silakan jawab, nanti langsung aja jawabannya itu dikirim ke WA Ibu ya. Pertanyaannya, apa saja perubahan-perubahan yang kamu amati di sekitar tempat tinggalmu atau di sekitar lingkunganmu? Ibu kasih waktunya sekitar 2 menit ya. Sudah, Bu. Sudah, semua sudah kirim ke WA Ibu ya? Semua sudah? Ya, Bu. Sudah semua? Nanti Mama udah ya? Udah terkirim? Udah ya? Sekarang kita lanjutkan lagi. Nanti Ibu akan tahu nanti setelah Ibu baca, setelah Ibu cek nanti di jawaban kamu, Ibu akan tahu kemampuan awal kamu itu sejauh mana tentang perubahan materi. Sekarang kita sebelum kita menonton tayangan video dan sebelum kamu diskusi kelompok, Ibu tanya dulu, perubahan materi. Pernah nggak kamu memperhatikan selama ini air, es, dan uap air? Pernah? Nah, itu ketiga-tiganya sama atau berbeda? Berbeda. Apanya yang berbeda? Bentuknya atau wujudnya? Air, cair, es, padat, uap air, gas. Itu kira-kira menurut kamu termasuk perubahan apa? Fisika atau kimia? Fisika. Pertanyaan yang kedua. Pernahkah kamu memakan nasi yang sudah basi? Ada yang pernah, ada yang tidak. Yang tidak pernah berarti kamu bayangkan saja jawabannya. Jika kamu memakan nasi yang basi, apa yang terjadi? Sakit perut. Kenapa bisa sakit perut? Karena di sana ada bakteri. Berarti nasinya warnanya sudah bagaimana? Sudah berubah warnanya? Jadi apa? Bercampur warnanya kuning. Apa itu kamu sakit perut? Berarti itu nasinya sudah mengalami perubahan, tidak layak lagi kamu makan. Kira-kira itu masuk perubahan apa? Perubahan? Kimia. Kita cek nanti apakah bentuk jawaban kamu yang tadi air, es, uap air, fisika, nasi itu adalah nasi basi adalah kimia. Kita cek nanti ya. Silakan duduk dulu berkelompok. Duduk berkelompok.
Bayu, sudah Bayu. Tolong digeser kursi yang tidak terpakai ke belakang biar rapi kelihatannya. Sikon dua. Tolong digeser ke sini nak biar sama tengah. Geser ke tepi situ. Biar kelihatan rapi. Geser ini, ini geser ke tengah dikit, geser ke tengah dikit. Kelompok 1, 2, geser ke tengah dikit, geser ke tengah. Geser ke tengah, biar sama tengah itu biar bagus. Balik, Bapak. Satu, dua. Geser lagi, ke tengah dikit lagi. Sudah, ada PPT sudah dibagikan Taufik? Sudah ya, sebelum kamu isi PPT, silakan kamu tonton video berikut. Sudah oke, Bayu? Sudah oke, bisa ibu mulai videonya? Oke? Halo sahabat semua, pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti jamur, kampus, dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dan diamati, namun ada juga yang membutuhkan waktu lama untuk membuatannya. Perubahan benar-benar tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik lelet, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya, sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya jenis zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya, mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat dan beracun itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih es yang mencair, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetap
bahan air membantu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyuprit, dan juga larut. Dan setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan, kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan kayu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang menyebabkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Yang pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses pengamatan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan Mr. Klik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini perlu kalian perhatikan bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru, ciri yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga adalah terbentuknya endapan, yang keempat adalah terjadi perubahan warna, dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain lima ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru, yang kedua adalah terbentuknya gas, yang ketiga adalah terbentuknya endapan, yang keempat terjadinya perubahan warna, yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau pelajari secara ulang, coba diulang dari awal, coba perhatikan sampai kalian bisa membedakan mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Intinya perubahan fisika itu tidak muncul zat baru, berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah muncul zat yang baru atau materi dengan struktur yang baru. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resu, dapat mendownload di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati. Paham tentang video yang ditampilkan tadi? Jadi di sana menjelaskan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika apa tadi? Yang menghasilkan tidak. Kimia yang menghasilkan zat baru. Jadi di sini konsepnya kalau kamu ingat adalah fisika tidak menghasilkan zat baru, kimia menghasilkan zat baru. Itu yang perlu kamu ingat. Ada pertanyaan tentang video ini? Silakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan. Ada yang tidak paham tentang video ini? Paham semua? Ya, Bayu? Kalau basi dilelehkan itu kamu apa itu? Basi dilelehkan itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Kira-kira menghasilkan zat baru atau tidak? Kalau sekedar meleleh dia, misalnya kamu mau bikin parang misalnya ya, bikin pisau lah, apa ya, bikin pisau, bikin parang, bikin sabit atau apa, campur, apa namanya itu? Apa namanya? Sabit itu namanya bukan celurit. Namanya lah campur ya, campur atau parang, ya. Itu besinya kamu apakan dulu? Kamu lelehkan, kemudian kamu bentuk menjadi parang atau celurit tadi atau secangkul tadi.
Kira-kira sifatnya berubah nggak? Enggak. Bentuk berubah. Nah, Bentuk kita berubah. perubahan bentuk. Berarti bukan apa? Fisika. Bisa. Ada lagi pertanyaan yang tidak paham tentang video ini? Bisa paham? Konsepnya sudah dapat? Sudah dapat kan? Sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kamu tentang perubahan materi, silakan kamu diskusi berkelompok. Kamu jawab NKPD yang sudah dibagikan topik tadi. Silakan kamu kasih waktu sekitar 20 menit. Silakan kamu kerjakan dari sekarang. Terjawab tadi kan pertanyaan tadi? Air, es, buang air, nasi, sudah terjawab? Jadi yang betulnya apa tadi? Kimia. Yang air, es, buang air? Fisika. Nasi, basi, apa? Enggak. Kalau diskusi, kita sini sebenarnya kalau diskusi kan semangat, ayo semangat. Semangat. Terus. Ini aku fungsinya. Mengalir kawan, nonton dulu kita lihat. Ini kali. Kalau benar ya. Ini kelompok. Bikin nama kelompok kamu. Bikin nama kelompok. Beneran. Ini buku kamu 3. Ini di sana ada 1 buku. Hanya verifikasi masih bukunya tertutup. Ada bintang-bintang HP-nya. Terus kan jawab. Baca Anda jawab. Dibaca soalnya baru dijawab bersama-sama. Dibaca soalnya dijawab bersama-sama. Di sini. Bikin nama kelompok. Nanti ya kalau satu namanya nanti sebelah. Jawaban. Tapi baca soalnya, diskusi karena temannya dibaca soalnya. Baca soalnya, diskusikan dengan teman. Kembali ke Dibaca soalnya, dibaca soalnya, dibaca soalnya. Diskusikan. Baca soalnya, jawabannya apa nih? Baca soalnya. Ya, di sini
baca. Nanti kita potong jawabannya kira-kira. Jadi di sini cuma satu itu aja. Ini ada soal ciri. Kita baca, nanti yang isi kita tulis aja. Ini soalnya baca, nanti sebutkan jawabannya. Yang isi cuma satu. Yang isi cuma satu ya. Jadi kalau baca yang lain. Jadi itu sudah kita. Ciri-ciri terjadinya berbangsa baru Dan diskusi. Baca soalnya nanti cari jawaban yang lain dicari, yang lain mencari jawaban. Jadi kira-kira baca oh yang ini isinya bisa dibilang begitu. Baca soalnya. Itu area. Diskusikan, diskusi. Semangat ya, waktu udah siap semangat. Baca soalnya, baca soalnya.
Tidak tulis. Oke, siap. Sini tengah. Baik, baik.
Kesimpulannya kok aneh nah. Saya nggak lagi kita. Bintang, punya minat bintang. Dari jawaban kamu pahami jawaban itu. Nanti dapat kamu kesimpulan apa itu sebuah fisika, apa itu sebuah kimia ya. Kesimpulan apa itu sebuah fisika, apa itu sebuah kimia. Menstruasi. Fermentasi. Perubahan itu pembakaran Akan dicek ya kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan dicek dulu jawabannya. Diskusikan lagi kira-kira betul atau tidak jawabannya.
Sudah semua? Vitamin B ya. Udah, semua kelompok udah selesai? Udah? Udah kan? Oke, selesai ya sekarang ini ya. Kalau sudah selesai, Pak yakin jawabannya itu sudah betul? Baca dulu, masuk ke baca cek lagi jawabannya. Siap untuk tampil? Siap untuk tampil? Ya, oke. Siap untuk tampil ya. Ini aja. Untuk kelompok yang presentasi pertama, kelompok 5. Silakan kelompok 5 dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Iya, dibacakan saya dari kelompok berapa dan soalnya. Baca salamnya. Yang lain jangan perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membacakan diskusi saya sama bersama dengan kelompok saya saya
Yang lain perhatikan ya. Pertama perubahan fisika, kedua perubahan kimia. Ada temannya kan? Pengertian dari perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ketika ciri-ciri dari perubahan fisika adalah yang pertama tidak terbentuk zat baru, yang kedua zat yang berubah dapat kembali berbentuk semula, yang ketiga perubahan yang berupa perubahan sifat fisika seperti bentuk ukuran, aliran, dan warna. Yang lain perhatikan. Empat, peristiwa yang menjadi perubahan fisika dibedakan oleh beberapa faktor, yaitu penyebab perubahan fisika, perubahan hidup, perubahan Perundungan. Kencang suaranya Raffi. perlakuan mekanis, penjelasan contoh air menjadi es, pengurusan pengontong, penulisan pengurusan, pencampuran gula dalam air, bentuk elektrik, perubahan energi, ukuran, besar, kecil, volume, perubahan volume. 5. Pengertian dari perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Dan perubahan kimia biasanya disebut dengan reaksi kimia. Ciri-ciri dari perubahan kimia adalah perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan gas, pembentukan endapan. 7. Gejala yang ditimbulkan saat terjadi reaksi dan perubahan kimia seperti adanya perubahan warna, adanya endapan, adanya gas, adanya perubahan suhu. 8. Perubahan kimia dapat terjadi dikarenakan ada beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kertas, membakar kayu, perkaratan, melakukan perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Perubahan yang terjadi dari peristiwa atau kesan di bawah ini. Peristiwa simptom menjadi kafe. Perubahan yang terjadi kimia, peristiwa faktor terjadi perubahan fermentasi. Makanan yang menjadi basi, perubahan yang terjadi kimia, peristiwa faktor terjadi perubahan pemasukan. Garam dari air laut, perubahan yang terjadi fisika, perubahan yang terjadi campuran. Biji kopi menjadi bubuk kopi, perubahan fisika, peristiwa perubahan wujud. Telur membusuk, perubahan kimia, peristiwa pembusukan. Arang kayu, perubahan kimia, peristiwa pembakaran. Pembuatan sendok dari aluminium, perubahan fisika, peristiwa perubahan bentuk. Jeruk, perubahan fisika, peristiwa perubahan bentuk. Kembang api, perubahan terjadi kimia, peristiwa pembakaran. Susu menjadi keju, perubahan kimia, peristiwa fermentasi. Kesimpulan yang kami dapatkan di bawah ini, perubahan mesti ada dua. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contoh air menjadi es. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, contoh kertas dibakar jadi api atau arak. Sekian dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jika ada yang belum paham tentang LKPD yang dijawab oleh kelompok 5 tadi. Silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? 2 pertanyaan. Boleh, yang tidak paham tentang yang dijelaskan oleh kelompok 5 tadi silakan ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan bertanya ayo. Ayo, Bayu, silakan Bayu. Ada apa yang mau Bayu ditanyakan? Berdiri Bayu. Menurut dari Yang lain tolong suaranya. Dicatat ya, kelompok 2, ada kelompok 5 pertanyaan dari kelompok 4. Menurut pertanyaan dari saya untuk kelompok 5, gejala-gejala apa yang ditimbulkan saat terjadi suatu reaksi atau perubahan kimia berdiri? Gejala-gejala yang ditimbulkan waktu terjadinya perubahan kimia. Tadi kalau kamu perhatikan video, di sana tadi ada semua. Gejala apa saja? Mau dijawab langsung kelompok 2 atau dikumpulkan kelompok 5 atau dikumpulkan kelompoknya lagi? Gejala semua ya, silakan Rafi. Rafi lagi yang jawab. Oh ya, silakan. Gejala-gejala yang ditimbulkan saat terjadi suatu reaksi atau perubahan kimia seperti adanya perubahan warna, adanya perubahan endapan, adanya gas, dan adanya perubahan suhu. Perubahan warna, perubahan suhu, perubahan endapan, dan terbentuknya gas. Itu jawaban dari kelompok 5, kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Kita menjawab pemilihan yang kami. Oh, tadi ada kesalahan sedikit. Oke. Terima kasih ya kelompok 5. Kemudian ada siapa lagi yang mau bertanya? Febri? Siapa Tommy? Ayo nak bertanya nak. Semakin aktif kamu berdiskusi, nilai kamu akan semakin tinggi. Siapa yang mau bertanya? Ya? Yang lain terima kasih pertanyaannya sama siapa? Sama si Fajar. Oh, Yogi ya, silakan Yogi. Perubahan kimia biasanya disebut Fajar namanya dari kelompok berapa? saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang perubahan kimia tadi. Perubahan kimia ini biasanya disebut dengan apa? Dia mau bertanya, yang lain jangan diketawakan. Perubahan kimia ini bahasa lainnya apa kira? Nah, disebut dengan apa perubahan kimia ini? Kelompok 4, kelompok 5? Jangan jawab. Kalau yang ngomongnya, Taufik aja Taufik. Perubahan kimia disebut juga dengan kata Taufik. Iya, silakan dijawab. Ayo Taufik. Ya, ayo. Perubahan kimia disebut juga dengan Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok jangan kalian dijawab. Bagaimana Taufik? Perubahan kimia disebut juga dengan perubahan kimia bisa disebut dengan reaksi perubahan kimia disebut juga dengan reaksi. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Bagaimana Yogi? Kamu buat pertanyaannya atau mau dibantah? Betul jawabannya? Ya, jadi perubahan kimia ini selanjutnya nanti akan kita sebut dengan reaksi kimia ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi 2 pertanyaan dan kita tutup sesi ini. Kita kasih tepuk tangan untuk teman yang bertanya dan teman yang menjawab ya. Selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3. Bintang, simpan HP-nya nak. Gak ada lagi yang main HP. Ayo, cepat. Kelompok 3. Jangan makin lama, ayo. Kelompok 3. Ayo. Silakan dibacakan, baca salam dulu. Ya, baca salam dulu.
Nah, ini ada teman-temannya ya. Jangan di belakangnya ya. Temannya nggak apa di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan satu dari gambaran kita mati. Kedua jenis perubahan materi alias sifat dan strukturnya. Satu, perubahan fisika. Dua, perubahan kimia. Dua, pengertian dari perubahan fisika adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Tiga, ciri-ciri terjadinya perubahan fisika adalah satu, tidak terbentuk zat baru. Dua, zat yang berubah dapat kembali terbentuk semula. Tiga, perubahan yang berupa perubahan sifat fisika seperti perubahan ion dan warna. Empat, peristiwa terjadinya perubahan fisika dikarenakan perubahan wujud air menjadi es, perubahan tekanan, pengerasan, pengurusan, percampuran gula dalam air, bentuk energi, perubahan energi, ukuran besar kecil, volume, perubahan volume. 5. Pengertian dari perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Dan perubahan kimia biasanya disebut dengan sebagai reaksi kimia. 6. Ciri-ciri terjadinya perubahan kimia adalah 1. Perubahan warna. 2. Perubahan suhu. 3. Pembentukan gas. 4. Pembentukan endapan. 7. Gejala-gejala yang ditimbulkan saat terjadi suatu reaksi atau perubahan kimia seperti adanya perubahan warna, adanya endapan, adanya gas, adanya perubahan suhu. 8. Perubahan kimia dapat terjadi dikarenakan oleh perubahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 5. 1. Memasak. 2. Membakar kertas. 3. Membakar kayu. 4. Berkaratang. 5. Melakukan. Setelah mengetahui informasi di atas, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Satu, singkong menjadi HP. Perubahan yang terjadi kimia. Peristiwa sel berubah fermentasi. 2. Makanan yang menjadi basi. 3. Bukan. 3. Garam dari air laut. 4. Campuran. Kopi menjadi bubuk kopi. Fisika. Perubahan wujud. 5. Telur membusuk. Kimia. Pembusukan. 6. Arang kayu. Kimia. Pembakaran. 7. Pembuatan sendok dari aluminium. Fisika. Perubahan bentuk. 7. 8. Jus jeruk. Fisika. Perubahan bentuk. 9. Kembang api. Kimia. Pembakaran. 10. Susu menjadi keju. Kimia. Fermentasi. Kesimpulan, perubahan materi ada 2. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan sesuatu. Contoh, air menjadi es. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan sesuatu. Contoh, kertas dibakar jadi api atau arak. Sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Untuk sesi tanya jawab, jika ada yang bertanya silakan untuk 2 orang saja yang bertanya. Selain si Bayu ada nggak?
Pertanyaan dari kami kelompok Itu kelompok juga tadi. Kelompok Kelompok 3. ciri-ciri terjadinya perubahan fisika adalah Kelompok 4 bertanya apa saja ciri-ciri perubahan fisika. Ciri-ciri kalau itu adalah perubahan fisika itu maksudnya. Kalau tadi kan yang ditanyakannya perubahan kimia di kelompok 5. Tadi yang perubahan fisika kimia 3. Ya sama ya ciri-ciri. Kelompok 3 ciri-ciri perubahan kimia perubahan fisika yang ditanya. Oke, silakan jawab kelompok 3. 1. Tidak terbentuk zat baru. 2. Zat yang berubah dapat kembali terbentuk semula. 3. Perubahan hanya berupa perubahan sifat fisika seperti bentuk, ukuran, wujud, dan warna. Jadi yang pertama tidak membentuk zat baru, yang kedua bisa kembali bentuk semula, yang ketiga Wujud dan warna. wujud dan warna. Tapi apakah semua perubahan fisika itu bisa kembali bentuk semula? Ada juga ya sebagian kecil tidak bisa, cuma dia tidak menghasilkan zat. Ya, tahu. Dan bagaimana Pak ini kelompok 4 paham maksudnya? Pak, ada pertanyaan lanjutan? Awalnya kita cuma menunjukkan video. Masih pertanyaan yang tadi atau hanya pertanyaan kedua? Nah, kalau yang kedua nanti simpan untuk berikutnya. Kelompok siapa tadi? Mau bertanya kamu? Siapa duluan dari Yogi atau Taufik duluan? Sekarang Taufik. Ya, kelompok 3 mau dengar, Miss Taufik kelompok 5 mau bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan pengertian dari perubahan fisika. Bintang. Yang ditanyakan oleh kelompok 5, si Taufik bertanya, sebutkan pengertian dari perubahan fisika. Silakan disebutkan. Perubahan fisika adalah Perubahan wujud. Tentunya air menjadi air. tadi ditanyanya pengertian saja. Oh, iya. Jadi Yang ditanyanya pengertian perubahan fisika. fisika. Ya. Perubahan ini baru. Jawabnya si Taufik, bukan juga bertanya. Taufik. Perubahan fisika adalah perubahan. Ya sebenarnya perubahan. Yang menghasilkan atau tidak? Fisika yang ditanyakan, bukan kimia. Udah, silakan. Apa tadi perubahan fisika? Perubahan fisika adalah ayo, perubahan fisika adalah Tidak menghasilkan zat baru. berarti tidak ya, jangan sampai salah ya. Dia dengan kata-kata tidak saja itu sudah apa namanya pengertiannya itu sudah beda. Tidak dan pakai menghasilkan itu sudah beda artinya. Jadi yakin ini kelompok 3? Kelompok fisika adalah perubahan tidak menghasilkan zat baru. Yakin? Bagaimana Taufik? Jawaban temannya? Sudah puas? Ya, perubahan fisika, perubahan kata nomor 3, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru ya, nanti kita betulkan jawaban betul salahnya. Dan kita kasih tepuk tangan untuk teman kamu yang bertanya dulu. Berikutnya ya. Kelompok 1.
Nggak ada lagi ya. Apa Bu? Baca nomor 1. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suara. Kami dari kelompok 1 tidak ada lagi yang ketawa. Oh, yang dari gambar yang telah kita amati, tuliskan dua jenis perubahan materi berdasarkan perubahan atas perubahan. Yang lain tidak ada yang ketawa. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Dua, pengertian dari perubahan fisika adalah suatu perubahan yang terjadi yang menghasilkan zat baru. Tiga, Masih makan tidak? ciri terjadinya perubahan fisika adalah terbentuknya zat baru. Dua, Terbentuknya zat baru perubahan fisika. Bacanya hati-hati. Kalau kayak gitu perubahan bacanya tadi tuh. Nah, ulang lagi bacanya. dari pertama Bu. Iya, yang bacanya. Sendiri. Dua, pengertian dari perubahan fisika adalah suatu perubahan yang terjadi yang menghasilkan zat baru. Menghasilkan baru. Ini apa ini judulnya? Yang tidak menghasilkan zat baru. Siapa benar, siapa salah? Kamu udah nonton video tadi kan? Banyak tadi. Dari gambar telah diamati, tuliskan dua jenis perubahan materi berdasarkan sifat dan strukturnya. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Pengertian dari perubahan fisika adalah tiga, ciri terjadinya perubahan fisika adalah satu, tidak terbentuknya zat baru. Dua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Tiga, perubahan hanya berupa perubahan sifat fisik seperti bentuk, ukuran, struktur, dan warna. Empat, peristiwa terjadinya perubahan fisika dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor penyebab perubahan fisika berubah wujud, penjelasan bentuk air menjadi es. Dua, perubahan dan perubahan perubahan tekanan atau pelakuan mekanis. Yang lain tolong. Ini karena yang tulis temannya, yang baca temannya satu lagi. Iya. Kecampuran gula dan air bentuk menjadi perubahan energi. Ukuran besar ke kecil menghubungi perubahan teknis. 5. Pengertian dari perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. 6. Ciri-ciri terjadinya perubahan kimia adalah 1. Perubahan warna. 2. Perubahan bau. 3. Perubahan
depan gas 4 memastikan pendapat 7 gejala-gejala yang ditimbulkan saat terjadi suatu reaksi atau perubahan kimia seperti adanya perubahan warna, endapan, gas, dan perubahan suhu. 4. Perubahan kimia dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa peristiwa dan kehidupan sehari-hari, yaitu memasak, 1. Memasak, 2. Memakan kertas, 3. Memakan kayu, 4. Perawatan, 5. Kekampungan. Setelah mengetahui informasi di atas, yuk berikan kesimpulanmu mengenai perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia di bawah ini. Perubahan fisika, kesimpulannya adalah perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi tidak menghasilkan zat baru. Sibuk. Agar lebih memahami, lanjut. Coba tentukan perubahan yang terjadi dari peristiwa keadaan dewa ini. Peristiwa Bintang. Singkong menjadi tape. Perubahan yang terjadi kimia, peristiwa faktor terjadi perubahan fermentasi. Makanan yang menjadi basi, perubahan yang terjadi kimia. Garam dari air laut, perubahan yang terjadi biji kopi menjadi bubuk kopi, perubahan yang terjadi telur membusuk, perubahan yang terjadi kimia. Arang kayu, perubahan yang terjadi tumbuh. Dari aluminium perubahan terjadi ketika distero perubahan terjadi ketika kembang api, perubahan terjadi kimia. Susu menjadi keju, perubahan terjadi kimia. Tahu? Sudah selesai? Nomor 1. Iya, tanya. Nah itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang tadi jawabnya sebenarnya. Nah kita kasih yang plus ya untuk kelompok 1. Ada pertanyaan tentang yang dikemukakan oleh kelompok 1? Yogi, silakan. Dengan kelompok 1. Saya dari kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 1. Sebutkan beberapa peristiwa kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Sehari-hari kalian. Perubahan kimia Yang terjadi perubahan di kimia kehidupan yang sehari-hari. terjadi dalam kehidupan sehari-hari kamu itu pertanyaannya. Jadi perubahan kimia apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Apa jawabannya, Nak? Siap lah. Nama.
Ayo cepat lagi jawabnya. Kelompok 1. Perubahannya Berdiri. Yang menjawab berdiri. Perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Yang lain mau jawab yang lain. Yang menjadi terapi. Singkong menjadi tape. Salah. Yang lain tolong dengar dulu. Yang ini dengar dulu. Singkong jadi tape apa lagi? Makanan yang menjadi basi. Makanan jadi basi. Arang kayu. Arang kayu apa lagi? Di jawaban kamu tadi kenapa lihat ada telur membusuk? Kenapa tidak Telur membaca? membusuk, susu menjadi keju. Telur membusuk, susu menjadi keju. Arang kayu itu berarti berasal dari apa? Keju. Kayu yang terbakar ya. Bagaimana kelompok Kurang dua? puas. Kurang puas kenapa? Karena jawabannya itu agak salah saya. Tadi ada bertanya. Jadi ada tambahan jawabannya menurut Dengki apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu kayak memasak itu termasuk perubahan kimia. Masak apa contohnya? Itu membakar kertas. Nah, tadi ada Ada. kayu tadi. Yang terbanyak apa nyamuk? Kurang nih. Udah. Ini tambahannya ya, tambahannya ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan ulang kayu. Ayo, Taufik. Satu lagi pertanyaan dari Taufik. Sebutkan ciri-ciri terjadinya perubahan fisika. Taufik menanyakan ciri-ciri terjadinya perubahan fisika. Kelompok 5. Malah ini kata saya. Baik, saya menjawab pertanyaan kelompok 5. Jangan ketawa, itu kan terus kelompok jadi. Ciri-ciri terjadinya perubahan fisika adalah tidak ada terjadinya zat baru, zat yang berubah dan bagaimana hidup semula. Perubahan hanya berupa perubahan sifat fisik seperti bentuk, ukuran, bentuk dan warna. Jadi di situ jawabannya tidak terjadi perubahan, tidak terbentuk zat baru, cuma terbentuk perubahan fisik ya, perubahan wujud, perubahan apa tadi? Perubahan Perubahan warna, ukuran, perubahan bentuk, ukuran. dan warna. Bagaimana Taufik? Puas? Sudah. Sangat puas sekali. Yang kelompok lain bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Sudah. Tidak ya? Tidak. Nah, kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk teman kita yang bertanya dan sudah menjawabnya. Kita lanjut. Berarti bagaimana kelompok lain? Apakah kira-kira dari jawaban kamu ini yang berbeda dari kelompok yang sudah tampil? Sama, ada perbedaannya. Oke. Kalau hampir sama berarti kamu sudah memahami tadi jawaban tadi ada berapa yang salah jawaban kamu tadi, tapi tidak apa-apa karena mungkin dari sana kamu akan belajar ya. Jadi dapat kita siapa yang bisa menyimpulkan apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Satu orang saja. Perubahan fisika, perubahan fisika adalah, perubahan kimia adalah. Ya, ayo. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi tidak menghasilkan zat baru. yang sama-sama tidak. Sama-sama tidak. Tapi tadi sudah jelas tadi. Ya makanya kamu harus pahami. Berarti perubahan fisika perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia baru perubahan yang menghasilkan zat
perubahan kimia. Kalau perubahan fisika apa contohnya? Yang tidak menghasilkan zat baru. Es Es menjadi air. Apa lagi? kayu. Kalau kayu lampu, bukan apa? Ya, itu adalah menghasilkan zat baru ya. Bisa paham? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira dari pembelajaran kita tadi, tolong diperhatikan sebentar. Dari pembelajaran kita sebentar ini, apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Apa kegunaan perubahan materi ini bagi kehidupan kita? Kalau perubahan fisika apa gunanya? Ada di industri es batu ya, kemudian industri kayak tadi furniture ya, membuat meja ya. Kemudian apa lagi? Kimia seperti pembuatan tape. Ya, ada industri makanan ya, industri sabun. Jadi apa lagi? Industri obat-obatan itu adalah perubahan kimia ya. Industri cat. Ya. Jadi tahu kamu apa yang belajar hari ini kan? Sudah tahu ya. Kemudian untuk mengetahui seberapa jauh ketercapaian pembelajaran kamu, silakan kamu keluarkan HP kamu. Yes. Di sana sudah ibu kirim link Google Form di grup 10 Tegal 2. Ada link Google Form yang kedua itu. Yang di bawah. Ya, di bawah. Oke. Silakan kamu jawab pertanyaan di sana. Ibu kasih waktu 5 menit. Wah, 5 menit. Februari soalnya. Dan sana tidak ada diskusi. Silakan jawab. Udah Bayu dijawab, Bayu aja. Yuk, juga kamu. Udah ada yang ketawa? Udah? Kamu nanti bisa, kalau udah selesai silahkan kirim. Kamu bisa lihat skor kamu. Nanti ibu yang juga akan lihat skor kamu. Nanti kamu udah bisa memahami itu. Kalau skor kamu di atas 75 berarti kamu sudah memahaminya ya. Tapi kalau di bawah itu nah, ya, biar. Udah ya? Udah oke? Udah selesai? Udah selesai postnya, nanti ibu akan cek nanti nilai kamu ya. Kemudian untuk tugas hari ini kamu kumpulkan minggu depan. Kamu cari 10 sama catat 10 perubahan fisika dan 10 perubahan kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Kamu cari ya. Minggu depan. Minggu depan udah dicatat? Oke. Kemudian untuk pembelajaran minggu selanjutnya kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Kan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur, senyawa dan campuran. Sekarang bagaimana lagi cara memisahkannya? Itu akan kita pelajari di minggu berikutnya ya. Jadi ya untuk itu silakan kamu pelajari tentang pemisah campuran. Ada beberapa macam pemisah campuran kamu pelajari dulu. Kamu baca-baca di buku, kamu cari-cari di Google, kemudian kamu pahami apa itu ya. Nanti kita ketika belajar, kamu sudah tahu sedikit tentang pemisahan campuran. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham pembelajaran kita hari ini? Banyak ilmu kamu dapatkan? Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita bersyukur dulu. Kepada ketua, silakan dipimpin dulu. KPD-nya tolong dikumpulkan dulu nak. Kamu
Bukan rapikan anak, bukan rapikan kayak gitu. Oh, kenapa mana keluar? Dia Ya, jangan duduk masing-masing. Nah, siapkan juga, siapkan. Dan dulu maju, rapikan. Topinya jangan kayak gitu. Udah, siapkan, siapkan. Siap. Siap, gerak. Bersyukur dimulai. Allah